Pernahkah kamu merasa stres? Ketika kamu stres, jadi tidak nyaman makannya, atau malah justru lebih banyak makannya? Atau kamu juga pernah menjumpai kondisi di mana kamu mau ujian, tanpa ada stresor apapun, kamu merasa pengen terus-terusan ke kamar mandi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Peristiwa faali tubuh kita sangat berkaitan dengan psikologis kita. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Sistem limbik merupakan pusat emosi, ingatan, dan motivasi manusia. Apa sih itu sistem limbik? Sistem limbik adalah kumpulan struktur otak yang berperan dalam emosi, motivasi, dan juga memori. Nah, di dalam sistem limbik memiliki komponen utama. Yang pertama ada amigdala, hipokampus, talamus, dan hipotalamus. Mari kita bahas satu-satu. Pertama adalah amigdala. Amigdala merupakan salah satu bagian dari sistem limbik yang berfungsi untuk mengelola perasaan seperti takut, marah, senang, cinta, cemas, dan agresi. Yang kedua adalah hipokampus. Hipokampus merupakan bagian dari sistem limbik yang bertugas dalam membantu, membentuk, dan menyimpan memori jangka panjang. Nah, yang ketiga ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari sistem limbik yang letaknya ada di bagian tengah dan mengatur homeostatis tubuh seperti hormon dan juga emosi dasar. Nah, yang terakhir ada talamus. Talamus adalah relay sensorik seperti penglihatan, pendengaran, rasa, dan sentuhan melewati talamus sebelum dikirim ke bagian otak yang sesuai untuk diproses. Nah, di sini talamus juga berperan dalam kesadaran dan kewaspadaan. Nah, teman-teman, itulah tadi adalah sistem limbik beserta fungsi-fungsi dan strukturnya. Nah, apa sih yang akan terjadi jika sistem limbik kita terganggu? Ketika sistem limbik manusia terganggu, maka akan menyebabkan beberapa gangguan abnormalitas dalam tubuh manusia. Misalnya, seperti gangguan anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang kedua bisa Alzheimer. Alzheimer itu adalah gangguan yang terjadi karena terjadi kepikunan secara menyeluruh terhadap diri kita. Yang ketiga ada PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, dan yang terakhir adalah bipolar. Nah, teman-teman, bagaimana? Apakah sudah paham mengenai sistem limbik, mulai dari komponen utama, fungsi, dan juga apa yang terjadi ketika sistem limbik kita terganggu? Untuk itu, sekarang Ibu menghimbau kepada kalian, bentuklah kelompok 3-4 orang dan lakukan analisis kasus yang ada di sekitar lingkungan kita, seperti misalnya hal-hal apa yang terjadi ketika misalnya sistem limbik kita yang bekerja, misal rasa haus, rasa lapar, dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian lakukan brainstorming dan catat itu dalam worksheet yang sudah Ibu bagikan. Sampai jumpa, selamat mengerjakan.